Kak Dio. Halo, halo semuanya. Halo, gimana nih kabar Kak Dio hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Mm. Alhamdulillah, berarti suasananya hatinya senang nih Kak Dio hari ini. Ya, alhamdulillah senang ini hari ini. Oke, nah kali ini kita bakal bicarain tentang lem FPSB ya Kak Dio. Ya, oke oke. Oke, nah mungkin yang pertama bisa dijelasin dulu nih ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu sebenarnya lem FPSB itu apa sih Kak? Oke, gini teman-teman. Sebelumnya kalau di UII itu dari organisasi mahasiswanya itu kita tuh dibagi dua. Jadinya ada DPM, Hmm. Dewan Perwakilan Mahasiswa sama LEM itu Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Nah, lem itu sendiri itu tuh di bawahnya DPM. Jadinya ini langsung saya terangkan aja ya tentang DPM sama lem itu. Kalau Ya mungkin boleh boleh. kalau mungkin di punyanya teman-teman lain di univ yang lain mungkin ada yang sistemnya DPM sama lem. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Ada yang cuma BEM. Nah itu hasilnya sama aja sih sama kayak lem. Tapi kalau di punyanya UI sendiri itu ada DPM sama lem. Jadinya DPM itu yang membuat undang-undang. Nah, untuk lem sendiri itu yang langsung terjun ke lapangannya seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau tadi perlu digarisbawahi, kalau DPM itu Mhm. lebih ke buat undang-undangnya dan lem itu yang terjun ke lapangannya sendiri ya. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi perbedaan antara DPM dan lem. Nah, ada nggak sih fungsi-fungsi khusus dari lem ini sendiri? Tugas-tugasnya lem ini sebenarnya apa aja sih? Tugas-tugasnya dari lem itu aslinya lem itu kan eh, pada eksekutif mahasiswa. Nah, itu tuh kita yang semisalnya ada proker dari mungkin DPM atau proker dari mungkin perkuliahannya di FSB sendiri itu kita yang menggerakkan. Jadinya semisal kemarin kan ada ospek kita itu namanya Serumpun. Nah, itu yang bergerak itu penanggung jawabnya dari lem. Nah, itu di bawah naungannya dari lem. Seperti itu sih. Jadinya Oke oke. fungsinya lem itu lebih ke mungkin yang menggerakkan FSB. Jadinya seperti itu. Oke, berarti kayak kemarin salah satu kegiatan serumpun itu yang merupakan ospek dari lem FPSB itu ospek dari FPSB berarti itu prokernya lem Kak ya? Ya, benar sekali, Kak. Oke. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih sebenarnya lem FPSB sekarang sudah periode keberapa sih Kak? eh ya, mungkin gini ya, Mbak. Jadinya lem FSB ini udah periode kita sebenarnya ini baru merintis lagi karena sebelumnya kan kita dibekukan, jadinya kemungkinan ini masuk ke periode ya mungkin barulah untuk merintis gitu. Saya juga saya juga lupa untuk periodenya karena kita yang kemarin tuh kan habis dibekukan, jadinya kita merintis dari awal lagi seperti itu. Oke. Berarti melanjutkan lagi Kak ya? Ya, melanjutkan lagi yang tren sebelumnya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, tapi kalau untuk satu periode itu sendiri sebenarnya berapa lama sih masa kerjanya? Untuk satu periode itu kalau aslinya itu kita dari lem itu ada 1 tahun, Mbak. Nah, Hmm. untuk saat ini kemarin sudah ada pengumuman dari Univ juga kita dapat periodenya pendek, jadi cuma sampai Februari gitu. Oke oke. Tapi untuk next periodenya itu apakah masa kerjanya normal 1 tahun atau ada periode pendek gini juga? Nah, untuk periode nanti selanjutnya, maksudnya generasi selanjutnya itu kemungkinan itu jadi periodenya tetap 1 tahun, Mbak. Jadinya Oke di oke. periode kita ini itu tuh eh, kayak masuknya ke organisasi itu telat karena Hmm. kemungkinan kemarin ada teknis yang
belum diselesaikan atau kemarin ada kendala-kendala yang nggak bisa dilewati gitu. Jadinya untuk yang saat ini periode pendek, untuk saat besok kemungkinan besar periodenya 1 tahun. Soalnya kan kenapa kok kita dibuat periode pendek, kemungkinan juga untuk yang kedepannya itu biar sampai 1 tahun gitu loh Mbak. Hmm, Jadinya lebih terorganisir atau tertata seperti itu. oke. Berarti kalau untuk next periodenya teman-teman yang mau join itu nanti masa kerjanya 1 tahun ya, Kak ya? Iya, benar. Oke. Nah, ini kan posisi Kak Dio di LEM FPSB adalah sebagai ketua. Nah, mungkin Iya. boleh nih dikasih tahu ke teman-teman sebenarnya tugas dari ketua LEM FPSB itu apa sih? Mungkin kalau ada yang mikir kan, ketua aja kan mungkin cuma nyuruh-nyuruh nih divisi-divisinya. Tapi sebenarnya Iya. kalau dari Kak Dio nih tugas-tugas jadi ketua LEM FPSB ini apa? Nah, oke teman-teman. Di sini saya posisinya jadi ketua LEM FSB atau lebih tepatnya mandataris dari TPM. Jadinya jadi ketua itu nggak cuma apa ya teman-teman, nggak cuma diem-diem aja, tapi ketua itu eh, jadi penanggung jawab untuk semua divisi. Jadinya kalau divisi semuanya itu punya proker, itu tetap tanggung jawabnya dari ketua. Jadi ketua itu nggak apa ya, nggak kalian pikir kayak cuma diem terus nggak ngapa-ngapain. Jadi ketua itu ya bertanggung jawab untuk proker-proker yang lain gitu. Jadinya aslinya yang nggak apa ya, Mbak, yang nggak tenang itu malah ketuanya, bukan teman-teman dari Iya, iya. divisi-divisi yang 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 melaksanakan tugasnya itu. Jadinya kita walaupun cuma diem-diem aja, kita ya berkomunikasi dengan teman-teman DPM gitu biar nanti acara atau prokernya itu lancar gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Berarti ya ketua ini yang tanggung jawabnya juga paling besar kan ya? Iya, benar sekali. Tanggung jawabnya lebih besar. Oke. Nah, sebenarnya kalau ketua LEM FPSB ini hubungannya dengan divisi-divisi dari LEM FPSB ini apa sih? Tugas ketua untuk divisi itu bagaimana? Oke. Tugasnya itu yang aku sebutin tadi menjadi penanggung jawabnya broker-broker yang diadain per divisi itu, Mbak. Hmm, hmm. Jadinya saya mungkin berkoordinasi dengan kepala-kepalanya agar membuat broker, terus brokernya itu tetap saya yang jadi PJ utamanya gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung ketua itu juga termasuk ya dalam setiap proker dari setiap divisi. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin bisa juga nih di-sharing kali ya gimana sih perasaannya jadi ketua LEM FPSB sampai saat ini. Ya, mungkin yang pertama ya banggalah jadi ketua LEM gitu, jadi ketua mungkin kalau di univ lain jadi ketua BEM. Mungkin apa ya, Mbak? Kalau yang dibilang itu sangat sangat untuk pengalaman kedepannya tuh lebih dapat gitu. Kita Hmm, hmm, hmm. berorganisasi gitu. Perasaannya ya senang 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 banget sih bisa ketemu teman-teman yang mau berorganisasi, mungkin mau merjuangin FSB juga gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, kan di UII banyak banget nih. Tadi ada DPM juga, ada LEM, dan Iya. ada mungkin organisasi-organisasi lainnya. Nah, kenapa Kak Dio memilih LEM FVSB? Kenapa kok milih LEM FSB? Eh, yang pertama dari aku sendirinya itu aku pengen bangkitin FSB lagi gitu, Mbak. Jadinya Oke, oke. mau bangkitin FSB itu mungkin jadi fakultas yang ya mungkin kalau dari teman maksudnya dari fakultas-fakultas lain tuh ya FSB itu udah kelihatan, tapi ingin lebih kelihatan lagi dari yang lain gitu. Oke. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih kalau Iya. alasan memilih LEM FSB dan juga rasa yang jadi ketua. Nah, untuk suka dukanya jadi ketua LEM FSB selama ini sampai saat ini yang Kak Dia rasain apa sih?
Oke, untuk suka duka ya, mungkin Iya. banyak banget sih kalau suka duka. Soalnya dari mungkin kita dari kemarin pemilu, terus lanjutan-lanjutannya banyak banyak banget permasalahan itu mungkin eh, mengenal lah di hati juga. Jadinya kita siap untuk kedepannya, misalnya kita nanti mau kerja atau mau yang menempuh hidup yang baru gitu kan, kita jadi siap gitu loh. Ini kan Mm, mm, cuma mm. organisasi, walaupun nggak cuma organisasi atau aku nggak meremehkan ya, tapi teman-teman dari organisasi ini mungkin nanti bisa apa ya belajar semuanya gitu dari organisasi tersebut gitu. Oke, berarti mungkin bisa disebutin rinci lagi nih Kak, kalau misalnya pro kontranya jadi ketua LEM ini apa nih? Pro kontranya ya teman-teman kalau mau jadi ketua lem ya siap-siap mental aja sih. Oke, yang nomor satu mental ya. Iya, mental. Soalnya kalau kalian mentalnya nggak siap ya kemungkinan juga bakal sakit hati sih teman-teman. Soalnya Benar-benar. banyak sih yang ngomongin di belakang, tapi kan tapi kan kalian harus siap gitu loh jadi ketua. Nah, gitu teman-teman kalau jadi ketua. Jangan jangan apa ya, jangan beban mental dulu, tapi persiapkan emang seperti itu kalau jadi ketua ketua organisasi seperti itu. Oke, karena kan juga kata pepatah kalau semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerjang gitu kan ya. Iya, bener. Bener, bener. Oke, nah selama Kak Dio jadi ketua LEM ini ada nggak sih pengalaman yang itu sampai sekarang nggak terlupakan? Oke, untuk pengalaman yang nggak terlupakan, ya aku bener-bener apa ya, bener-bener tahu itu loh, maksudnya organisasi terus manajemen waktu tuh seperti apa gitu. Dan mungkin aku juga dapat teman-teman baru lagi gitu, nggak cuma dari angkatan, mungkin nggak angkatanku, tapi dari teman-teman lain kayak misalnya Ilkom, HI sama PPI gitu. Jadi teman-temannya nambah baru lagi gitu, Mbak. Oke, oke. Berarti Hmm. belajar juga terkait manajemen waktu, mungkin cara Iya, bagi antara kuliah dengan organisasi gitu ya, Pak. iya bener banget. Oke. Nah, mungkin dari pendapat Kak Dio sendiri, Heeh. kenapa sih organisasi itu penting? Eh, pendapatku ya ke Iya. organisasi itu Mm-mm. penting. Eh, mungkin ini basicnya atau umumnya teman-teman bilang kan dapat apa? Dapat pengalaman. Mm-mm. Tapi nggak Mm-mm. cuma itu sih. Kalau menurutku nggak cuma dapat pengalaman. Kita kita mungkin pengalaman baru pasti itu dapat pengalaman. Tapi kita tahu gitu loh gimana sih organisasi yang baik. Terus mungkin teman-teman nanti bisa bertukar pendapat sama yang lain. Terus kayak apa ya? Kayak kita tuh jadi mengenal satu sama lain walaupun dari fakultas yang beda-beda ya. Ini aku bilangnya FSB ya. Oke, Ada di oke. fakultas yang beda-beda. Itu kan nggak semuanya ideologi pemikirannya tuh eh, sama gitu ya, Mbak. Tapi kan Mm-mm. kita di dalam lem atau organisasi ini kita itu bisa menyatukan satu sama lain gitu. Jadinya itu bisa berjalan dengan lurus semuanya gitu. Oke, berarti ya memang organisasi ini menjadi salah satu batu loncatan juga ya bagi teman-teman mahasiswa. Iya, benar. Oke, Apalagi oke. teman-teman teman-teman maba atau yang teman-teman yang baru masuk di UII itu kalau saran saya mending kalian berorganisasi terlebih dahulu Mm-mm. sebelum kalian menjadi kayak kita-kita ini. Maksudnya kayak saya ini yang udah semester tua, kayak udah semester akhir kan kita mikirnya mungkin skripsi terus nanti lulus gitu ya. Jadinya teman-teman kalau punya kesempatan untuk berorganisasi atau mau menjalankan event, lakukanlah teman-teman. Soalnya itu benar-benar membuat kalian tuh menambah semuanya seperti itu, Pak. Oke, berarti di semester awal itu bagusnya kita tuh banyak
banyak-banyak ambil pengalaman dulu kayak. Bener banget. Ya, oke. Nah, mungkin terakhir nih ada pesan dari Kadio untuk teman-teman yang mungkin nanti mau join ke LEM FPSB. Oke, pesan-pesannya teman-teman, eh eh, untuk misalnya join itu, ya teman-teman nggak harus misalnya join ke LEM atau ke DPM, tapi teman-teman bisa mungkin ke himpunan dulu gitu. Jadinya kalau misalnya teman-teman punya kesempatan itu, eh, mungkin dimaksimalkan sebaik mungkin. Soalnya kan kalian masih masih mungkin masih perjalanannya panjang, jadinya kalau ada kesempatan lanjut aja gitu, seperti itu. Oke, itu mungkin terakhir kayak pertanyaan dari Mhm. podcast kali ini. Nah, mungkin saya Ya, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih nih untuk Kadio ya, sama-sama. kehadirannya di podcast kali ini. Hmm, Oke, sekian saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu ya, ya, Kak Dio. ya, ya, Mbaknya juga selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di Waalaikumsalam. episode selanjutnya.